kembali di channel Inspirasi Kita Sabanua Channel. Teman-teman, kita akan membahas tentang tips cara menyambungkan banyak ujung kabel yang biasa kita temui dalam sambungan di TDOS atau TDOS dalam instalasi listrik. Sambungan seperti ini biasa kita lakukan ketika kita tidak mempunyai terminal sambung. Karena kalau menggunakan terminal sambung, itu caranya menyambungnya sangat gampang. Kita tinggal longgarkan skrup dan memasangkan kabel dan kencangkan kembali skrupnya. Itu kalau terminal sambung tersedia. Jadi kita lihat cara menyambungkan. Kita kupas ujung kabel, kemudian kita satukan, dan seperti ini teman-teman, kita lihat di gambar. Kemudian kita pilin. Nah, ini cara yang biasa kita lakukan. Kita pilin menggunakan tang. Karena kabel yang saya gunakan ini memang agak besar. Itu ukurannya 2,5 mm. Jadi cukup besar teman-teman. Namun ini adalah contoh saja yang biasa kita lakukan. Kita pilin. Dan kemudian kita rapikan. Nah, walaupun menggunakan kabel yang agak besar atau agak kecil seperti ukuran 0,75 atau 1,5 mm, itu tetap akan keras teman-teman. Ini saya menggunakan empat kabel yang saya sambungkan. Nah, namun kelemahannya adalah dengan cara ini kabelnya mudah longgar seperti ini teman-teman. Sepertinya agak rapi, tapi cepat longgar karena tidak bisa terpilin dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah terlepas teman-teman dan longgar. Jadi kabelnya sedikit tertarik, itu sudah longgar dan terlepas. Dan ini adalah cara yang kurang aman dalam sebuah instalasi. Nah, saya punya tips cara menyambungkan banyak ujung kabel yang bisa kita sambung dengan menggunakan tips yang saya berikan. Di sini saya akan menyambungkan 5 kabel. Jadi satu kabel induknya, dan kemudian kita sambungkan dengan 4 kabel yang menjadi cabang. Nah, tipsnya seperti ini teman-teman. Kita luruskan dulu kabel ini karena kabel ini akan kita gunakan lagi sebagai contoh teman-teman. Dan sekali lagi, contoh ini atau tips ini hanya saya perlihatkan dan khusus untuk pemula, karena mungkin atau pasti teman-teman dan senior-senior yang sudah banyak melakukan pekerjaan sebagai instalasi atau instalator dalam teknisi dalam instalasi listrik, itu pasti sudah punya cara yang baik dan lebih efektif ketika menghadapi masalah seperti ini. Sekali lagi, ini cara ketika kita tidak menggunakan terminal blok. Jadi caranya adalah kita ambil satu kabel sebagai kabel induknya. Seperti ini kita ambil. Kemudian kita ambil kabel yang akan kita sambungkan, kemudian kita lilitkan seperti pada gambar atau pada video teman-teman. Seperti ini caranya teman-teman, kita lilitkan, kemudian kita rapikan menggunakan tang.
Jadi ini kita menggunakan tang teman-teman, agar lilitannya rapat dan rapi. Jadi lilitan yang bagus itu kalau rapat dan ujungnya rapi teman-teman. Kita potong ujungnya ini agar rapi teman-teman. Cara ini kita bisa gunakan untuk banyak sambungan teman-teman. Jadi berapapun jumlah kabel yang kita sambung bisa teman-teman. Kita ambil kabel kedua dan kita lakukan hal yang sama untuk kabel pertama tadi. Kita lilitkan pada kabel induknya. Kalau misalkan ukuran kabelnya tidak sama teman-teman, maka tidak masalah, kita mengambil kabel yang paling besar untuk induk atau tempat melilitkan, dan kita menggunakan kabel yang lebih kecil untuk melilit sehingga lebih kuat teman-teman. Sekali lagi, ini adalah tips yang bisa kita coba bagi teman-teman yang belum tahu atau belum menemukan cara menyambungkan atau sering mengalami masalah saat menyambungkan banyak ujung kabel. Biasanya dalam instalasi kita menemukan sambungan kabel banyak itu dalam TEDOS ketika berhubungan dengan saklar, karena biasanya kita harus mengontrol banyak lampu dengan satu saklar, maka biasa kita gunakan sambungan seperti ini teman-teman. Tapi sekali lagi, ini hanya tips atau contoh, jadi mungkin saja jika tujuannya untuk mematikan banyak lampu, ada tips yang atau cara yang lain, tapi yang utama di sini adalah cara menyambungkan ujung kabel yang banyak. Nah, ini adalah kabel keempat, kita sambungkan ke satu induk. Sekali lagi, ini adalah tips untuk menyambungkan kabel ketika tidak menggunakan terminal blok, karena kalau terminal blok itu gampang teman-teman, kita tinggal longgarkan sambungannya ya, kita tinggal longgarkan skrupnya dan kita masukkan kabelnya, kemudian kita kencangkan. Setelah kita menyambungkan 5 kabel, 1 induk dan 4 cabang, dan bisa ditambah teman-teman jika kebutuhannya banyak, maka bisa ditambah. Setelah kita memelinkan atau melilitkan kabel cabang, ujung yang lurus ini kita bengkokkan seperti ini teman-teman. Kita bengkokkan sehingga ujung kabel yang melilit itu tidak keluar teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita rapikan dan kita rapatkan sehingga menjadi erat. Nah, seperti ini teman-teman, ini sambungan yang sudah jadi teman-teman. Memang sepertinya kurang rapi teman-teman, tapi saya pastikan ini aman, tidak akan terlepas, tidak akan longgar, karena
saling mengunci teman-teman. Yang cabangnya ini melilit, kemudian yang induknya atau kabel yang lurusnya ini ujungnya terlipat sehingga tidak mudah keluar teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita tinggal isolasi, karena inilah kekurangan ketika menggunakan atau menyambungkan secara manual, karena kita harus menggunakan isolasi secara manual. Kita memberikan pelindung dengan isolasi. Kalau menggunakan terminal blok itu ya kita tidak perlu menggunakan isolasi. Nah, sekarang kita isolasi. Kita lihat teman-teman, ini cara saya untuk memberikan isolasi. Mungkin kelihatannya kurang bagus, kurang indah kelihatan, namun saya pastikan bahwa cara saya ini akan aman teman-teman. Isolasinya tidak akan lepas dan tidak akan mengalami kebocoran. Seperti ini teman-teman. Lihat. Nah, ketika sudah teman-teman kita rapikan, dan walaupun kelihatan kurang bagus teman-teman, tapi ini kan akan terlindung dalam TDOS, jadi tidak apa-apa kurang rapi, yang penting aman. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini tentang tips menyambungkan banyak kabel, dan bisa dicoba teman-teman khususnya bagi pemula. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tetap dukung channel ini agar menjadi channel yang tetap memberikan informasi yang bermanfaat.